Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, bagaimana kabar pagi hari ini? Sungguh luar biasa. Haleluya. Karena Allah kita yang luar biasa. Ya, pagi hari ini kita akan kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Kita kemarin sudah mendengar pesan yang Tuhan berikan buat kita di minggu ini. Judulnya adalah sadari Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, ini artinya kan bahwa kita terus diingatkan bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, Bapak Ibu, kemarin Bapak Gembala sudah menjelaskannya dan melalui pesannya ini kita diingatkan bahwa Tuhan punya skenario yang besar, ya. Tentunya atas setiap hidup kita masing-masing, ya. Dan Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi lewat pesannya ini kita juga diingatkan bahwa apapun yang mungkin hari-hari ini kita sedang alami sekarang ini mungkin, ya. Mungkin kita nggak mengerti, tapi pada akhirnya pasti nanti kita akan dibuat mengerti. Nah, kemarin kita belajar ada satu masa, ada satu titik kritis disebut ya, titik kritis ini di mana orang percaya ini kan ya diantaranya mereka bisa menjadi lemah, menjadi kecewa, menjauh dari Tuhan, menjadi biasa-biasa saja, jadi dingin, ya tidak mau melakukan apa-apa, atau mungkin sebaliknya justru pada saat di titik kritis ini orang percaya mereka bisa tetap ya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, ya melihat apa yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupannya, ya. Dan kemudian bagaimana kita diingatkan untuk mungkin buat orang ini dia sedang mempersiapkan dirinya, ya, mempersiapkan dirinya untuk melihat apa yang nanti hal-hal dahsyat apa nih yang akan terjadi, ya. Nah, artinya kan kita diingatkan ada lonjakan iman, ya. Nah, itu kan kalau kita renungkan poin-poin itu kan menjadi sebuah introspeksi buat kita semua. Hari-hari ini kita itu ada di dalam titik yang mana sih? Ya. Apakah kita ada di titik yang pertama, mungkin kita menjadi lemah, kita menjadi kecewa, atau mungkin kita lagi jauh dari Tuhan, ataukah mungkin di hal yang kedua, kita menjadi orang yang biasa-biasa aja, menjadi dingin, gak mau melakukan apa-apa. Atau mungkin sebaliknya kita menjadi orang yang penuh dengan ucapan syukur. Ya, itu menjadi perenungan buat setiap kita semua, ya. Nah, saya bacakan kembali apa yang menjadi pesan Tuhan ya buat kita minggu ini, sama seperti Petrus yang tidak memahami apa yang sedang Yesus lakukan. Nah, ini kan kalau kita kemarin belajar merenungkan, ini kan yang menjadi dasar dari pesan Tuhan minggu ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-7, kita baca dulu ya. Ini kan tentang bagaimana Tuhan Yesus pada waktu itu membasuh kaki murid-muridnya, ya. Dan kita kemarin sudah dijelaskan, ya, sudah dipaparkan, dijabarkan dengan sangat jelas. Jadi Bapak Ibu yang mungkin pada hari ini masih belum mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, ya, atau di aplikasi RDMB. Nah, kita baca dulu ya ayatnya di ayat yang ke-7. Yuk kita baca sama-sama satu ayat ini. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Nah, yang menjadi pesan Tuhan buat kita dikatakan begini, sama seperti Petrus yang tidak memahami apa yang sedang Yesus lakukan. Demikian pula halnya mungkin saat ini, ya, yang lagi terjadi dengan kita. Apa yang kita hadapi mungkin kita belum mengerti, apalagi ketika mungkin kita lagi menghadapi sesuatu yang gak baik, ya. Tentunya di dalam pandangan mata kita, ya. Kita menganggap, aduh ini sesuatu yang rasanya lagi dan ini kok lagi gak baik sekali ya yang saya alami. Atau mungkin kita pernah mengalami yang namanya kemarin kan dijelaskan kegagalan, atau mungkin ada rasa kekecewaan, apalagi kan mungkin ketika kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, ya. Kadang-kadang kita gak mengerti Tuhan kenapa ini terjadi, ya. Kenapa hidupnya itu misalnya begitu singkat ketika kita punya orang yang sangat kita kasihi, ya. Kadang-kadang kita nggak bisa mengerti. Saya ingat dulu waktu istri saya kehilangan pita suara, ya. Yang mana waktu kita pergi ke dokter kalau 4 menit dia nggak bisa bernafas, nyawanya hilang. Itu waktu malam pada saat kondisinya baru diperiksa, ya saya nggak bisa tidur. Karena apa? Mendengar nafasnya. Setelah bernafas, berhentinya itu lebih dari 1 menit, Bapak, 2 menit. Sampai saya di situ datang cuma sama Tuhan, pokoknya aku percaya.
Aku percaya apa yang terbaik Tuhan yang lakukan. Kalau sampai kira-kira mungkin istri saya pada waktu itu Tuhan ambil, ya, apakah saya bisa tetap berkata, Tuhan aku tetap percaya. Nggak mudah Bapak Ibu, waktu menjalaninya itu nggak mudah. Dan itu yang Tuhan lagi ajar. Ya. Ada masa-masa di mana ya memang kita nggak ngerti. Ya. Tuhan kenapa itu harus terjadi padanya gitu. Ya. Sampai kadang-kadang kan di dalam masa-masa itu kan ya perusahaan, jadi apa yang kita kerjakan itu kan diambil sama orang dan sebagainya, kita nggak ngerti. Ya. Tapi satu hal yang saya cuma percaya, hanya Tuhan tempat pertolongan saya. Ya beberapa tahun kami mengalami proses, ya sampai saya dapat satu lagu yang dari Mazmur 121 itu menjadi sebuah pegangan, ya bahwa ketika saya memandang ya ke gunung-gunung, dari mana datang pertolongan? Apakah kita cari pertolongan manusia? Enggak. Kita cuma dapat pertolongan itu cuma dari Tuhan, ya, yang menciptakan langit dan bumi. Artinya Dia yang punya segalanya. Nah, itu menjadi kekuatan, ya. Nah, kita dikatakan kemarin ya di tengah-tengah ketidakmengertian yang harus kita lakukan kemarin adalah ya jangan jauh-jauh dari Tuhan, betul. Kita nggak boleh jauh-jauh dari Tuhan. Bahkan beberapa pesan minggu yang lalu, minggu sebelumnya, ya kita terus diingatkan lewat pembicara-pembicara di tempat ini untuk jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, artinya jangan jauh dari Tuhan. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang justru melakukan hal tersebut. Ya. Mungkin kita nggak memahami ya apa yang lagi Tuhan lakukan ya di dalam kehidupan kita ini. Tapi satu hal ya, kemarin kita diingatkan satu hal, kita harus yakin bahwa kita berurusan dengan Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu. Ya. Jadi kita harus menyadari bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya. Nah, ada 2 poin yang kemarin Pak Isa sudah sampaikan. Ya, biar itu Bapak Ibu renungkan kembali. Ya. Renungkan kembali mungkin hari-hari yang sedang kita jalan ini banyak hal yang tidak kita mengerti. Ya, yang pertama tetap percaya akan kontrol kuasa Tuhan yang sedang bekerja atas hidup kita. Dan yang kedua tetap selesaikan dengan baik setiap fase demi fase yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Ya, jelas itu bukan sesuatu yang kayaknya mudah gitu ya. Tapi mari kita sama-sama belajar. Di dalam fase-fase itu sebenarnya banyak hal yang kita ajarkan. Kalau pesan Tuhan minggu lalu, ya belajar lewat sebuah proses perjalanan. Ya belajar melalui proses perjalanan itu betul-betul mengajarkan setiap kita sebagai orang percaya. Ada banyak hal yang Tuhan terus ajarkan. Ya. Dan dari apa yang saya dapatkan waktu saya renungkan ketika saya mempersiapkan pesan Tuhan di minggu ini, ya apalagi harus kita lakukan ketika mungkin saat ini kita lagi ada di dalam fase di mana kita merasa banyak hal yang tidak kita pahami. Ya, yang pertama adalah tetap belajar rendah hati. Ya, dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita. Ya, kemarin kan Bapak Gembala juga sampaikan apa yang Yesus lakukan terhadap murid-murid, salah satunya adalah tentang mengingatkan untuk belajar tentang kerendahan hati. Ya, nah ternyata untuk proses belajar untuk rendah hati itu memang nggak mudah ya. Ya, di dalam kenyataan kehidupan yang kita jalani itu ternyata nggak semudah seperti kita mengucapkannya. Ya. Kita lihat dulu ayatnya yang menjadi dasar ayatnya dari poin ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat ke-14 dan ke-15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus sedang meninggalkan satu teladan untuk belajar tentang kerendahan hati. Ya. Nah, kenapa di dalam fase-fase ini ya ketika kita mungkin ada di dalam satu titik kritis ya yang kemarin kita sudah belajar ini di dalam masa penantian. Kita diproses dalam hal yang namanya rendah hati. Ya, sebuah sikap yang namanya rendah hati. Karena pada kenyataan kan mungkin masih banyak ya, yang namanya manusia. Ya memang untuk memiliki sikap rendah hati itu
nggak mudah untuk ditemukan, ya. Bukannya nggak ada, ya, tapi masih banyak orang yang punya egonya sendiri-sendiri, ya, mementingkan dirinya sendiri, segala sesuatu untuk dirinya, ya. Orang lain udah nggak peduli, ya. Ya kita ingat bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman, ya, udah nggak mempedulikan lagi, ya. Kasih itu udah menjadi dingin, katanya seperti itu juga, ya. Nah, jadi ketika saya renungkan, iya ya, ternyata yang namanya rendah hati ini mungkin buat kita sebagai orang percaya, Tuhan aku lagi sudah melakukan yang namanya rendah hati. Tapi kan itu mungkin menurut pendapat kita sendiri. Belum tentu sama dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Makanya kita harus terus belajar, melatih diri hari lepas hari. Yang namanya sikap rendah hati ini. Ya. Kalau kita ingat yang pesan Tuhan minggu lalu, ya. Pesan Tuhan minggu lalu kan ini jelas-jelas, ya, belajar melalui proses perjalanan ini kan bagaimana pada waktu itu Musa, ya, mengingatkan kembali kepada bangsa Israel tentang seluruh perjalanan yang mereka alami di padang gurun selama kurang lebih 40 tahun, ya. Ada tujuannya enggak? Jelas ada tujuannya, ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kembali ya pesan Tuhan di minggu lalu. Tujuannya adalah salah satu maksudnya adalah untuk merendahkan hatimu. Ya, dikatakan merendahkan hatimu. Artinya proses untuk rendah hati itu harus terus kita hadapi hari lepas hari. Di dalam segala apapun situasi yang kita hadapi. Ya. Mungkin kita ngalami yang namanya gesekan. Ya, entah itu dengan saudara seiman, entah itu di dalam keluarga. Ya. Atau mungkin dengan orang-orang yang terdekat. Ya. Atau banyak hal yang bisa kita terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Nah, ketika hal itu mungkin terjadi kan kadang-kadang ada orang yang berpikir, saya nggak ngerti ya kenapa saya harus ngalami hal ini, padahal saya nggak melakukan sebuah kesalahan misalnya, ya. Tapi kenapa itu harus terjadi, ya? Kenapa justru saya yang dibenci, ya? Kenapa saya yang dipojok, ya, yang dipojokkan seperti itu, ya? Yang ditumpahkan segala kesalahan. Kadang-kadang kan ada yang mungkin pernah mengalami di dalam satu titik seperti itu, ya. Atau mungkin juga karena tidak menyadari kesalahannya, ya. Bisa saja terjadi, ya. Nah, itu kan sebuah proses di dalam ketika kita tahu bahwa ini Tuhan lagi melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita lihat perjalanan Yusuf yang kemarin dipakai sebagai contoh, ya. Mungkin kalau Yusuf nggak punya yang namanya kerendahan hati, ya. Kenapa dia harus ngalami ini? Kenapa dia harus ngalami dibuang di sumur? Apa salah dia? Dia kan cuma mau bawain makanan gitu. Tapi kenapa sampai kakak-kakaknya itu nggak menjadi orang yang tidak menyukai dirinya, ya, dan lain sebagainya. Sampai dia harus ngalami proses di setiap fasenya. Ya, kemarin kan kita diingatkan satu poin, ya jalani setiap fase itu dengan baik. Ya, berarti kan ada satu hal yang terus kita harus melatih, ya, diri kita di dalam menghadapi segala situasi apapun. Sikap rendah hati. Ya. Tujuannya adalah apa? Kalau kita kadang-kadang ketika kita dalam perjalanan, mungkin kita merasa, wah ini kan karena aku. Semuanya karena aku bisa. Aku hebat. Aku punya pengetahuan. Aku punya pengalaman. Ya. Kalau mungkin di satu titik kalau kita nggak belajar yang namanya rendah hati, kemudian mungkin kita ada di dalam satu titik misalnya masa kejayaan. Kita akan melupakan yang namanya Tuhan. Enggak seutuhnya kita menganggap, semua karena Tuhan. Tapi ketika kita belajar proses yang namanya rendah hati dari hari ke hari. Di dalam satu titik ketika kita mengerti, kita akan berkata, pertama-tamanya pasti akan keluar dari mulut kita adalah, semua karena Tuhan. Bukan karena hebat-hebatnya aku. Semua karena penyertaan Tuhan. Semua karena Tuhan yang mengizinkan dan lain sebagainya. Segalanya adalah tentang Tuhan. Itu adalah tujuan kenapa kita harus belajar untuk rendah hati. Ya. Jadi ketika kita ingat, di satu titik nih, kalau Tuhan katakan bahwa engkau nanti akan ngerti. Ya. Di dalam prosesnya kan kita nggak mudah untuk menjalani, nggak akan mudah. Ya. Karena kalau Bapak Ibu baca di dalam Ibrani pasal 12, ya, kita lihat aja ya, Ibrani pasal 12 beberapa ayat. Ibrani pasal yang ke-12 ayat
ayat yang kelima aja. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya satu pasal ini, ada banyak hal yang diajarkan. Ya, kalau judulnya kan nasihat supaya bertekun dalam iman. Ya, nah artinya kan kalau kita melihat di dalam titik kritisnya ada nggak lonjakan iman, berarti kan kita harus belajar ya banyak hal. Di situ dikatakan ayat yang kelima, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Ya, jadi ketika kita sedang dalam satu proses, satu masa, ya, satu rentang waktu lagi dididik, diajar Tuhan, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Firman Tuhan katakan seperti itu. Ya. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Nah, ini kan bagaimana di dalam perjalanan itu kan seringkali kita menjadi putus asa, nyerah, nggak kuat, nggak tahan Tuhan, nggak mau Tuhan. Ya, tapi kita harus belajar, ya, karena pasti ada tujuannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, kita sebagai orang tua juga ketika kita mengajar anak, kadang-kadang kan ada satu titik di mana kita mengajar anak tuh untuk melakukan hal yang benar. Ketika salah kan pasti kita akan ditegur. Maksudnya akan menegur anak ini. Ya, kemudian mungkin dia akan mendapatkan ganjaran. Ya, namanya ganjaran itu adalah sesuatu yang ya tentunya kalau kita melakukan hal-hal yang memang melanggar, ya itulah konsekuensinya. Ya, ada ganjarannya. Ya begitu juga dengan Tuhan. Ya, ketika kita mungkin menjadi orang yang melanggar firman Tuhan, ya pasti ada ganjarannya, ada akibatnya. Tapi kalau kita menjadi orang yang ya nurut dengan firman Tuhan, ya beda. Ya, didikannya mungkin akan berbeda lagi. Ya, kita akan terus ngalami yang namanya proses, karena Tuhan senang dengan yang namanya proses. Tujuannya adalah supaya kita tidak menjadi anak-anak yang gampang, tidak menjadi orang yang mudah diombang-ambingkan ya dengan berbagai pengajaran. Wah kesana ikut, kesini ikut, enggak. Tapi kita menjadi orang-orang yang semakin teguh imannya, percaya dengan kebenaran firman-Nya. Itu ada tujuannya. Ya, makanya kita belajar rendah hati. Ya. Ketika kita mungkin menolak ya yang namanya rendah hati, artinya kan masih ada titik-titik di mana mungkin kita masih merasa sombong. Di situ kita masih belum lulus, makanya mungkin terus proses itu harus kita jalani. Ya. Nah nanti Bapak Ibu bisa baca ya selanjutnya di rumah. Ya. Di ayat yang ke-11 dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Itu gak enak Tuhan yang mengalami duka cita, ada satu titik kesedihan. Ya, gak selalu sukacita. Ya. Nah itu harus kita belajar, iya, saya harus belajar memahami kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Ya, supaya saya terus belajar rendah hati. Ya. Nah ini yang terjadi. Makanya kan kalau kita lihat kenapa Yesus memberikan sebuah teladan. Yesus katakan tadi kan ikuti teladan yang sudah Yesus berikan. Karena Yesus kan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat ke-28 29 itu kan dikatakan marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Dan dikatakan dengan jelas belajarlah padaku. Kalau belajarlah padaku artinya yang Tuhan mau adalah datang sama Tuhan. Belajar sama Tuhan. Ya. Karena apa? Tuhan katakan aku lemah lembut dan rendah hati. Ya. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi waktu kita datang sama Tuhan, belajar sama Tuhan, Tuhan ajar aku supaya aku bisa menjadi orang yang rendah hati. Ya. Di situ kita akan dapat namanya ketenangan jiwa. Beda. Ya. Kenapa kita harus terus melatih ya yang namanya sikap rendah hati? Karena firman Tuhan sudah sangat jelas. Allah menentang orang yang congkak ya dan mengasihani orang yang rendah hati. Nah, Petrus ini belajar ya. Di dalam ketidakmengertiannya ini, di dalam perjalanannya Petrus ini belajar. Makanya dia menuliskan salah satunya di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kelima.
Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Jadi kita belajar, ya, sebuah yang namanya rendah hati. Rendah hati di dalam bahasa aslinya itu tapeinos, ya. Kalau di dalam bahasa Inggris sering disebut dengan humble, ya. Lowly dalam hal apa? Lowly in spirit, dalam hal roh. Nah, bagaimana kita harus belajar untuk itu? Ya, kita harus melatih, mau nggak mau, ya. Di dalam segala apa yang terjadi, sikap yang harus kita tunjukkan adalah, ayo latih. Oh, dalam hal ini saya harus belajar rendah hati apa nih? Ya. Kalau nggak ngerti, ya kemarin Bapak Gembala sudah ingatkan, cari tahu, datang sama Tuhan, ya. Datang sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Ya. Mungkin kita cuma dikasih pengertian sedikit. Nggak apa-apa sedikit. Justru itu kita bersyukur. Tapi kita harus terus cari tahu. Ya. Karena mari kita sama-sama, ya, kita sama-sama belajar. Ketika mungkin ini berkaitan dengan proses, ya, yang namanya untuk punya sikap rendah hati. Ayo kita mulai, ya, menyikapinya dengan benar. Mulai menyikapi setiap hal atau yang apapun yang terjadi, ya. Kita harus mulai punya satu respon, ya, satu sikap yang benar di hadapan Tuhan. Karena kemarin sudah diingatkan, ya, Bapak kemarin sudah diingatkan bahwa Tuhan punya skenario yang besar. Jangan sampai kita gagal di tengah jalan, ya. Cuma karena nggak mau dibentuk sama Tuhan, nggak mau punya sikap rendah hati, kan sangat sayang. Mungkin yang lainnya udah lulus, tapi cuma dalam hal rendah hati, kita belum sepenuhnya seperti yang Tuhan mau. Nah, gak ada salahnya kan kita terus, ya, minta Tuhan tuntun aku, supaya aku bisa punya satu sikap rendah hati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang saya dapatkan adalah tetap mau belajar untuk menyelami pikiran Tuhan meski itu sulit untuk dimengerti. Pikiran-pikiran Tuhan, jalan-jalan Tuhan adalah sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Firman Tuhan katakan itu. Ya. Bahkan mungkin nggak ada satupun yang bisa mengerti. Tetapi bukan berarti, ya udah karena firman Tuhannya katakan sulit dimengerti, ngapain capek-capek dimengerti, enggak. Tapi belajar untuk mengerti walaupun kita nggak bisa memahami seluruhnya. Kemarin kan sudah dijelaskan. Kalau pada saat itu Yesus menjelaskan kepada Petrus kenapa Yesus harus membasuh kaki dan sebagainya. Wah, diuraikan sedemikian rupa. Atau mungkin waktu perjalanan Yusuf harus mengalami disampaikan oleh Tuhan. Nggak mampu manusia mungkin menerimanya. Tetapi lewat persekutuan dengan Tuhan. Kita kan kemarin jangan jauh-jauh dari Tuhan. Artinya kita harus terus mendekat sama Tuhan. Disitulah yang sebenarnya kita lagi belajar menyelami pikiran Tuhan. Bisa mengerti semuanya? Enggak. Tapi sedikit demi sedikit kita akan bisa mengerti, oh kenapa Tuhan ajar kita di jalan yang seperti ini. Kenapa kesulitan ini terjadi dan pemecahannya seperti ini yang Tuhan ajarkan. Itu kita butuh itu. Kalau kita kemarin kan diingat tentang ketidakmengertian, ada hal-hal yang mungkin terjadi ketika ketidakmengertian itu terjadi di dalam kehidupan orang percaya sehingga gagal. Ya. Nah kemarin kan sudah disampaikan juga kan ada 3 hal. Nah Bapak Ibu coba cek di dalam 3 hal itu. Ya. Mungkin dia nggak memahami bahwa dia sedang mengalami proses ini. Ya. Atau mungkin karena merasa Tuhan nggak adil. Ya. Atau juga karena orang ini pada akhirnya dia memilih untuk bereaksi yang salah atas apa yang terjadi. Nah di situ kan di dalam poin-poin itu kan kita bisa belajar. Ya. Waktu kita belajar untuk menyelami pikiran Tuhan supaya enggak terjadi mungkin memperkecil kesalahan. Ya. Nah kita bisa cek. Ya. Kita bisa poin-poin itu kan bisa menjadi sebuah patokan buat kita belajar. Ya. Yusuf ketika dia mungkin dari perjalanan sudah sampai masuk ke dalam rumahnya Potifar. Kalau dia mungkin pada saat itu berpikir, wah udahlah di sini udah cukup. Meskipun aku jadi pembantu, ya, menjadi orang nomor 2-nya di rumah Potifar, ngurus rumah.
rumahnya Potifar, udahlah cukup. Ya, kalau pada saat itu dia menjadi orang yang nggak mau menyelami pikiran Tuhan selanjutnya, ya. Mungkin Tuhan sudah kasih mimpi tapi dia berpikir udah cukuplah di sini. Ini udah pasti kayak ini mungkin yang nanti akan jadi kenyataan. Wah, apalagi ternyata istri Potifar suka nih sama aku. Kalau dia ngambil kesempatan itu dia menjadi orang yang tidak waspada. Ya. Maka mungkin apa yang Tuhan sudah skenariokan mungkin dia akan jatuh di situ. Tapi dia tetap belajar untuk menyelami pikirannya Tuhan. Belajar untuk cari tahu. Ya, kata menyelami ini kalau di dalam bahasa Inggrisnya kan to find. Ya, jadi benar cari tahu. Nah, apa yang menjadi ayat dasarnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-21 sampai ke-28. Ya, itu bisa menarik satu kesimpulan bahwa ternyata itu ada satu momen waktu murid-murid di situ udah selesai, kemudian berbincang-bincang sampai Yesus kemudian mengatakan, ya. Dia berkata di ayat yang ke-21, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Jadi kan di dalam waktu bincang-bincang ini kan Yesus menyampaikan, ada seseorang yang akan menyerahkan aku. Nah, kemudian murid-murid kan mungkin saling pandang, nengok sana sini. Siapa? Kamu ya? Kamu kali? Enggak, bukan aku. Aku enggak punya pikiran seperti itu. Atau kamu? Ya. Sampai akhirnya kemudian bagaimana salah satu murid yang dikasihkan menyandarkan kepalanya ke dada Yesus. Kemudian Simon Petrus bilang, coba tanya siapa kira-kira orangnya. Ya, Yesus sudah kasih tahu sebetulnya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti baca, murid-murid nggak ngerti dengan apa yang Yesus ucapkan itu. Nggak ngerti kenapa. Kan menjadi sebuah pertanyaan. Mungkin nggak mau tahu. Seolah-olah mau cari tahu. Tapi waktu udah tahu itu jawabannya, bukan jawabannya itu, ya, nggak sesuai dengan keinginannya. Padahal kan Yesus sudah jelas lewat kalau Bapak Ibu mungkin merenungkannya baik-baik, sebenarnya Yesus sudah kasih tahu, ya, siapa orangnya. Ya kita kan sudah tahu, orangnya adalah Yudas. Tapi kalau mungkin pada waktu itu Yesus nggak menyebut, kalau kita bayangkan murid-murid pada waktu itu dengan apa yang Yesus ucapkan, seharusnya murid-murid bisa belajar menyelami pikiran Tuhan. Apa yang Tuhan ucapkan itu belajar untuk dengar baik-baik. Oh, murid-murid langsung tahu. Lewat mungkin kejadian-kejadian yang terjadi. Hal-hal yang kecil mungkin. Tapi dianggap angin lalu. Ya. Jadi kan bagaimana di situ dikatakan di ayat yang ke-8. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang duduk makan itu mengerti. Ya. Apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas? Ya. Ini kan Yesus lagi berkata kepada Yudas. Murid-murid nggak mau ngerti. Ya. Jadi kan ini menjadi sebuah perenungan buat kita. Apakah mungkin selama ini kita juga mungkin menjadi orang yang seperti itu? Puji Tuhan kalau kita nggak ada di dalam titik. Tapi mari kita introspeksi lagi. Ya. Bisa-bisa aja tanpa kita sadari mungkin kita banyak. Ya kita ada di dalam posisi yang seperti ini. Ya, jadi tadi kata menyelami itu dalam bahasa Inggris to find out. Jadi benar mencari tahu, berusaha, ya, berusaha sampai mendapatkan, berusaha sampai menemukan, sampai memperoleh. Itu yang harus kita lakukan. Gimana caranya? Ya mau gak mau datang sama Tuhan. Kemudian sudah tinggal datang sama Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan, mendekat sama Tuhan. Ya. Artinya kan waktu datang sama Tuhan, apa Tuhan gak akan ngomong. Kalau Bapak Ibu, kalau kita punya anak, misalnya kita kasih mainan Lego. Ya. Lego itu kan bagiannya merangkai ya, satu demi satu. Kemudian kita mungkin kasih clue-nya. Buku petunjuk gak kita langsung kasih tahu secara keseluruhan. Kita kasih tahu clue-nya ini loh. Ini dasarnya, ini kemudian kamu bangun ini, warnanya ini. Ya terus kita kasih clue-cluenya. Si anak kemudian membangun ya Lego tersebut. Atau mungkin bisa waktu itu kan ada kertas petunjuknya. Anak-anak ngikutin itu. Kemudian kalau nggak ngerti, anak ini pasti kan akan bertanya. Kita sebagai orang tua pasti akan kasih tahu sedikit demi sedikit supaya anak ini mampu. Nggak mungkin nggak kasih tahu. Ya kamu pecahin aja sendiri. Ya kamu cari aja sendiri. Enggak kan. Tapi belajar. Coba kamu cari yang bentuknya seperti ini. Coba cari di antara
tumpukan-tumpukan Lego itu. Ya, yang warnanya ini. Nah kan kurang lebih seperti itu kita ngajarin kepada sama Bapak di surga juga begitu. Waktu kita datang pasti artinya kan kita mulai belajar tahu. Ya kemarin kan Bapak Gembala sudah sampaikan, kita tahu cara kerjanya Tuhan. Karena apa? Karena kita mau belajar untuk menyelami sedikit demi sedikit. Walaupun mungkin kuncinya cuma sedikit gitu. Tapi kan itu sebuah hal yang bisa menjadi tuntunan buat kita. Kalau kita misalnya tetap nggak ngerti, kan karena kalau kita menjadi orang yang intim, kita bisa nebak. Tuhan, apa ini jawabannya? Apa ini harus aku lakukan? Ya, kan kita nebak waktu kita berkomunikasi sama Tuhan. Tuhan, apa ini yang harus saya lakukan? Ya. Kalau kata Tuhan misalnya, bukan. Nah berarti kan kita harus cari lagi tahu. Ya. Disitulah kita lagi belajar untuk menyelami pikiran Tuhan. Dan di dalam proses itu kan pasti masih banyak hal yang tidak kita mengerti. Ya. Tapi jangan menjadi orang, ya karena ada firman-Nya, udah jalan Tuhan mah nggak bisa diselami, udah ngapain capek-capek. Enggak, jangan yang seperti itu. Tapi dari hari ke hari kita terus belajar untuk menyelami. Ya. Saya ingat satu firman Tuhan yang mungkin ini menjadi perenungan buat kita ya bersama-sama. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Coba Bapak Ibu nanti renungkan di rumah. Ya. Firman Tuhannya katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya kan orang jangan cuma pengen tahu, ujungnya pasti indah gitu. Tapi prosesnya nggak mau. Ya. Nah, prosesnya inilah yang harus kita jalani. Karena Tuhan katakan apa? Di situ, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, mungkin kalau orang yang pikirannya enggak mau diselaraskan dengan cara pandang, cara pikir Tuhan, dia akan berhenti. Tuh firman Tuhannya juga bilang, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Udah jangan capek-capek, enggak bisa diselami. Ya. Kita lagi membuat sebuah keputusan yang salah. Tapi kalau kita belajar, tetapi manusia tidak dapat menyelami. Tuhan bukan berarti kan nggak bisa diselami berarti kita nggak benar-benar nggak bisa memahami. Enggak. Tapi kita belajar. Tuhan, walaupun aku nggak bisa memahami apa yang Tuhan lagi lakukan, tapi ajar aku Tuhan supaya aku nggak salah langkah. Step by step. Ya. Fase demi fase untuk kita lalui dengan baik. Gimana nih caranya Tuhan? Mungkin seperti ibarat kayak main catur kali ya. Pindah ke sana, nanti balik sini, pindah ke situ. Ya. Nanti waktunya kita nyerang, waktunya kita bertahan dan sebagainya. Mungkin seperti itulah. Tetapi di situ banyak hal yang sebenarnya bisa kita belajar. Ya, banyak hal yang kita bisa belajar. Kalau kita udah berpikir kita nggak mau untuk menyelami pikiran Tuhan, berarti yang namanya kerendahan hati di poin tadi aja udah nggak kita lakukan. Kalau kita belajar untuk, Tuhan berarti saya harus menyelaraskan cara pandang, cara pikir saya. Paradigma saya harus berubah nih. Ya. Nggak bisa pakai lagi cara yang lama, nggak bisa pakai lagi mungkin lewat pengalaman pengetahuan. Tapi Tuhan saya mau belajar untuk apa yang kata Tuhan. Ya. Saya harus berubah dalam hal apanya. Ya. Dan di situ kan kita bisa tanya sama Tuhan. Berkomunikasi sama Tuhan. Dan itu akan menjadi sesuatu yang indah. Ya. Nah karenanya mari Bapak Ibu, ini yang sama-sama kita belajar. Ya. Buat seorang Yusuf juga kan dia waktu dia udah tahu dia melakukan hal yang benar, apakah berhenti sampai di situ? Sampai kemudian dia dijebloskan lagi ke penjara? Enggak, dia tetap. Pasti dia tanya sama Tuhan, Tuhan saatnya aku ada dalam penjara karena aku difitnah. Apa yang aku harus lakukan? Ya tetap lakukan pekerjaanmu. Mungkin Tuhan bilang seperti itu kali. Lakukan yang terbaik meskipun engkau ada di penjara. Sampai bagaimana kepala penjara sampai mempercayakan apa yang ada dalam penjara kepada Yusuf. Ya. Artinya kan di situ bagaimana seorang Yusuf belajar untuk terus menyelami pikiran Tuhan. Dan kemarin kita kan sudah belajar ya di kejadian pada akhirnya bagaimana Yusuf itu mengatakan kepada saudara-saudaranya tersebut. Ternyata namanya proses menyelami itu adalah sesuatu yang harus kita latih juga dari hari ke hari. Tujuannya adalah supaya cara pandang, cara pikir kita terus diubahkan menjadi serupa dengan Kristus.
Ya, paradigma kita inilah yang harus terus berubah. Ya. Jangan kita mempertahankan cara pandang, cara pikir, ya menurut saya tuh begini loh, benernya begini, yang ini masalah. Atau mungkin karena kita merasa, aduh Tuhan ini mah gak bisa aku lakukan. Kita selalu kadang-kadang memaksakan kehendak kita. Ini loh Tuhan yang terbaik tuh ini. Tapi mari ya, kita belajar untuk ikut nurut sama Tuhan ya. Tapi lewat apa? Waktu kita datang cari tahu sama Tuhan ya. Mungkin proses yang kita alami karena kesalahan yang kita mungkin lakukan, nggak mungkin nggak ada jalan keluar kalau kita datang sama Tuhan ya. Waktu kita mungkin sudah salah langkah karena misalnya kita nggak tanya nih sama Tuhan ya. Kemudian kita datang, Tuhan pasti akan beri jalan keluar ya. Karenanya mari jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyerah, tapi mari kita terus menjadi orang-orang yang mau terus belajar menyelami pikiran Tuhan ya. Belajar meskipun itu sulit untuk dimengerti, nggak ada salahnya datang sama Tuhan. Tuhan pasti akan kasih jawaban buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.